Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Nah, pertama-tama sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang materi at-tarkib. Nah, at-tarkib. Apakah sudah ada yang tahu apa itu at-tarkib? Dari anak-anak sekalian, apakah sudah tahu apa itu tarkib? At-tarkib berarti yaitu susunan ataupun struktur. Ibu tuliskan di sini ya. Nah, ini berarti susunan atau struktur. Nah, at-tarkib itu sangat teramat dominan ketika kita belajar bahasa Arab karena dia sangat amat diperlukan dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi, tarkib ini adalah ilmu yang berkaitan dengan susunan bahasa dalam bahasa Arab. Nah, seperti itu. Oke, nah hari ini kita akan belajar materi tarkib tapi dengan tema amil nosob. Nah, apakah ada yang sudah tahu apa itu amil nosob? Nah, amil nosob itu berarti huruf yang menasobkan fi'il mudhari'. Nah, jadi di sini Ibu akan tuliskan dulu apa itu amil nosob. Nah, baik, di sini sudah Ibu tuliskan huruf yang menasobkan fi'il mudhari'. Nah, apakah kalian sudah ada yang tahu apa itu yang disebut dengan fi'il mudhari'? Nah, anak-anak sekalian, fi'il mudhari' itu berarti kata kerja yang akan atau sedang dilakukan. Nah, jadi amil nasab ini dia adalah secara pengertiannya dia adalah huruf yang menasobkan fi'il mudhari'. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang huruf-huruf yang ada di fi'il nasab dan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Oke, pertama huruf amil nasab. Nah, seperti yang sudah ada di beberapa buku yang Ibu baca juga, amil nasab itu memiliki banyak sekali huruf. Nah, tapi yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama ada an, yang kedua ada lan, yang ketiga ada li. Kalau kita baca semuanya jadi an, lan, dan li. Nah, anak-anak sekalian, baik kita hari ini akan membahas dulu yang pertama yaitu an. Nah, an. Nah, an itu dalam pengertian amil nasab
dia adalah disebut juga dengan an masdariyah yang pada umumnya terletak di antara dua fiil atau kata kerja. Nah, jadi kalau secara ringkasnya Ibu akan jelaskan kepada kalian, an itu berfungsi memisahkan dua fiil dan tidak memiliki arti yang khusus. Nah, di sini kita langsung ke contoh saja supaya cepat paham ya. Contoh dari an, Ibu akan tuliskan di sini. Nah, di sini akan Ibu barisi dulu. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini kalau Ibu bacakan contohnya nahnu nuridu an narji'u. Nah, di sini kalau kita lihat an-nya terletak di mana? Di tengah nuridu dan narji'u. Nah, bisa kita lihat di sini nuridu merupakan fa'il dan narji'u juga fi'il. Nah, di mana dari pengertiannya an itu adalah memisahkan dua fi'il dan tidak memiliki arti yang khusus. Nah, atau bisa juga disebutkan an itu terletak di antara dua fi'il atau kata kerja. Nah, Ibu akan bariskan dulu yang mana fi'ilnya dan yang mana an ya. Ini fi'ilnya, ini fi'il, dan ini an. Nah, seperti itu. Jadi nuridu itu fi'il, narji'u itu fi'il. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan sambung kepada huruf amil nasab yang kedua, yaitu lan. Nah, lan bisa dibaca di sini. Lan itu memiliki arti tidak akan. Nah, di sini Ibu akan langsung contohkan. Yang mana contohnya adalah layan jahal kaslanu. Contoh lan. Nah, bisa dilihat di sini anak-anak sekalian, layan jahal kaslanu. Di sini lan, yan jahal kaslanu. Baik, akan Ibu jelaskan sedikit dulu apa itu lan. Nah, jika fi'il yang didahulukan oleh lan, maka dibaca nasab. Kata tersebut akan berubah menjadi berakhir fathah atau akhir nunnya dihilangkan. Nah, di sini bisa dilihat fi'ilnya yaitu yan jaha. Kalau menurut kalian itu barisnya fathah atau tidak? Fathah ya, berarti benar. Di sini ini adalah fi'il dan ini lannya. Nah, di sini barisnya fathah. Berarti layan jahal kaslanu. Nah, di sini artinya adalah tidak akan beruntung orang yang malas. Nah, seperti itu. Apakah bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa dipahami ya. Nah, Ibu akan lanjutkan kepada huruf amil nasab huruf yang ketiga, yaitu li. Li akan Ibu bacakan dulu pengertiannya. Li itu memiliki arti agar, khusus untuk pertanyaan limadza. Nah, di sini agar atau untuk bisa juga atau juga supaya. Nah, situ ada memiliki tiga arti, agar, untuk, dan supaya. Nah, di sini li ini sangat cocok untuk pertanyaan limadza atau mengapa, kenapa. Nah, bisa seperti itu. Nah, Ibu akan langsung kepada contohnya ya. Contohnya lan di sini akan Ibu bacakan atau akan Ibu tuliskan dulu, habis itu akan Ibu bacakan ya. Di sini contohnya misalnya, oh iya. Oke, nah di sini akan Ibu bacakan, akan Ibu barisi dulu ya.
jalastu li astariha. Nah, jalastu li astariha, di mana peletakan li-nya? Apakah ada li-nya di kalimat ini? Di li astariha. Nah, di sini ya peletakan li-nya. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Jadi kalau ditanyakan, kalau misalnya jawaban ini berarti pertanyaannya limadza anta tajlis? Maka jawabnya jalastu li astarih. Nah, limadza anta tajlis? Kenapa kamu duduk? Jalastu li astarih. Aku duduk untuk istirahat. Nah, seperti itu. Apakah bisa dipahami anak-anak sekalian untuk materi ini? Atau mungkin ada yang belum paham? Mungkin nanti ya, setelah kita selesaikan dulu pembelajaran, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya ya, anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan lagi ke pembelajaran selanjutnya. Akan Ibu hapus dulu ya, ini. Nah, di sini kita akan memasuki pembelajaran yaitu perubahan fi'il mudhari ketika diawali dengan amil nasab. Nah, di sini yang pertama perubahannya yaitu berharakat fathah jika selain af'alul khamsah. Nah, yang kedua dibuang huruf nun jika berupa af'alul khamsah. Nah, kita memasuki perubahan yang pertama dulu ya, berharakat fathah jika selain af'alul khamsah. Nah, ada yang tahu apa itu af'alul khamsah? Anak-anak sekalian, apakah sudah ada yang tahu apa itu af'alul khamsah? Belum tahu ya? Nah, Ibu akan tuliskan dulu af'alul khamsah. Kita akan membahas dulu af'alul khamsah supaya tahu semua ya apa itu af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu berarti kalau kita bisa lihat di sini af'al itu merupakan jamak dari kata fi'il. Nah, jadi af'al itu merupakan jamak dari kata fi'il. Nah, kemudian al-khamsah itu merupakan bilangan. Kira-kira al-khamsah itu artinya apa? 5, betul sekali anak-anak sekalian. Nah, 5. Nah, di sini akan Ibu jelaskan dulu, mungkin secara bahasanya af'alul khamsah itu merupakan kata kerja yang 5 atau fi'il yang 5. Nah, di sini akan Ibu jelaskan af'alul khamsah dulu. Nah, af'alul khamsah itu tersusun dari fi'il mudhari atau kata kerja yang akan atau sedang dilakukan. Nah, jadi di sini akan Ibu jelaskan lagi. Nah, fi'il mudhari yang disambung dengan isim tasniyah atau kata ganti orang yang menunjukkan dua akan ditandai dengan alif dan nun. Nah, di sini kita akan menggunakan wazannya yaitu taf'alani. Sebagai contoh ya, fi'il mudhari yang tasniyah atau yang ditandai dengan dua orang ya. Tasniyah. Nah, ini yang pertama. Artinya yaitu kamu berdua sedang mengerjakan ya. Tasniyah itu ditandai dengan apa tadi? Kira-kira ada yang masih ingat? Ibu jelaskan tadi apa? Alif dan nun. Nah, selanjutnya contohnya lagi yaitu yaf'alani. Artinya dia berdua sedang mengerjakan. Taf'alani ini kira-kira menggunakan domir apa? Anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu kira-kira taf'alani itu menggunakan domir apa? Ada yang tahu?
anta. Iya, betul. Nah, kalau yaf'alani itu menggunakan domir apa? Ada yang tahu? Apakah ada yang bisa menebak? Yaf'alani itu menggunakan domir apa? Huwa. Betul sekali, huwa. Nah, di sini yang untuk tasniyahnya ya. Nah, apakah sudah bisa dipahami dari yang tasniyahnya? Yang pasti kita harus ingat dulu tasniyah itu ditandai dengan alif dan nun dan juga menunjukkan dua orang. Nah, seperti itu ya, anak-anak sekalian. Baik, kita lanjutkan lagi ke yang kedua, yaitu adalah fi'il mudhari yang disambung dengan domir jamak. Atau jamak ya, lebih tepatnya jamak. Apabila jamak, maka dia jamak itu ditandai dengan orangnya banyak. Nah, seperti itu. Habis itu, tandanya yaitu hurufnya ada waw dan nun. Nah, jamak. Contohnya akan Ibu bacakan di sini. Taf'aluna, yaitu kalian sedang mengerjakan. Nah, yang kedua contohnya adalah yaf'aluna. Atau mereka berdua sedang mengerjakan. Nah, kalau Ibu tanyakan di sini, taf'aluna itu menggunakan domir apa? Mereka itu menggunakan domir apa kira-kira? Oh ya, salah. Kalian kira-kira menggunakan domir apa? Ada yang tahu? Anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu? Taf'aluna itu menggunakan domir apa? Huma. Nah, seperti itu ya. Sedangkan yaf'aluna itu menggunakan domir apa? Mereka. Kira-kira itu menggunakan domir apa? Hum. Betul sekali anak-anak sekalian. Nah, kira-kira apakah sudah bisa dipahami dari yang jamak? Sudah bisa dipahami ya? Pinter. Selanjutnya Ibu akan lanjutkan lagi. Nah, kalau yang terakhir ini fi'il mudhari yang disambung dengan huruf yang muannats atau muannats mukhatabah atau kata ganti wanita mukhatabah atau yang diajak bicara. Nah, tandanya ini adalah dengan ya dan nun. Nah, ya dan nun di sini tandanya ya. Contohnya yaitu taf'alina. Artinya, kamu wanita sedang mengerjakan. Kalau kamu itu domirnya apa kira-kira? Anti. Betul sekali. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk kepada pembahasannya lagi. Nah, di sini apakah sudah paham tentang af'alul khamsah? Sudah paham, baik anak-anak sekalian, semuanya pintar ya. Berarti kalau sudah paham. Oke, nah kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu dibuang huruf nun jika berupa af'alul khamsah. Nah, mungkin itu bisa dipahami ya, karena kalau yaf'alu mungkin ya, yaf'alu dibuang huruf nun jika af'alul khamsah. Misalnya kayak yaf'alu, taf'alu. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya di sini ada beberapa wazan atau bentuk af'alul khamsah. Yang pertama seperti yang Ibu jelaskan, di sini ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina.
Bisa diingat? Akan Ibu tuliskan terlebih dahulu ya. Yaf'alani. Ada lagi taf'alani. Ada lagi yaf'aluna. Kemudian ada taf'aluna. Dan juga taf'alina. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Ini wazan untuk af'alul khamsah. Akan Ibu bacakan sekali lagi, habis itu kalian ikuti ya. Yang pertama, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, di sini ada 5 wazan tadi, yaitu wazan atau bentuk dari af'alul khamsah. Nah, di sini ada 2 kotak, yang mana kotak yang pertama itu ada fi'il mudhari', yaitu seperti yang kalian ketahui tadi, fi'il mudhari' adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Nah, yang kedua ada fi'il mudhari' dengan amil nasab, dengan an, lan, dan li. Nah, di sini Ibu akan bacakan yang fi'il mudhari' shahihul akhar. Akan Ibu tuliskan ya terlebih dahulu. Huwa yal'abu. Nah, ini jika di af'alul khamsah, maka dia ditulis seperti ini. Yal'aban. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Kemudian, nah, itu sebagai contoh ya, contoh yang pertama. Kemudian, di fa'il mudhari' dengan amil nasab. Dengan amil nasab, di sini yang sahihul akharnya ada la yal'ab. La yal'ab. Nah, di sini maka jika di af'alul khamsah kan menjadi la yal'aba. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Jadi seperti ini. Maksudnya adalah yang dibuang huruf nun jika berupa af'alul khamsah, ya maksudnya seperti ini. La yal'aba. Jika la yal'aba, maka menjadi la yal'aba. Maka nun yang seperti di sini yal'abani itu hilang jika dia af'alul khamsah. Nah, seperti itu. Apakah bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah kalau memang bisa dipahami. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Akan Ibu tuliskan tugasnya di papan tulis. Bisa kalian catat, bisa kalian kerjakan di rumah ya. Ibu akan berikan 5 tugas. Yang pertama, yang kedua, terus yang ketiga ada Nah, bisa kalian catat dulu 3 ini, nanti yang 2-nya akan Ibu ambil dari tugas yang af'alul khamsah ya. Nah, akan Ibu bacakan dulu tugasnya supaya kalian paham. Anta nal'ab.
Kira-kira ini apa? Anta nal'ab. Anta yal'ab. Maafkan ibu tersalah ngomong. Anta yal'ab. Anta yal'ab. Yang kedua, ana al'ab. Nah, kira-kira jika dijadikan af'alul khamsah apa ya bentuknya? Terus nahnu nal'ab. Nah, jika dijadikan sebagai af'alul khamsah, maka bisa dibaca seperti apa? Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya soal nomor 4 dan nomor 5. Lan tal'ab. Lan nal'ab. Lan nal'ab. Lan nal'ab. Terus lan al'ab. Nah, kira-kira yang dari fi'il mudhari dengan amil nasab ini jika dijadikan af'alul khamsah kira-kira seperti apa? Nah, bisa kalian kerjakan di rumah ya, seperti apa? Nah, oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini anak-anak sekalian. Pesan ibu, jangan pernah berhenti belajar, selalu belajar dan karena belajar bahasa Arab itu sangat penting untuk kita. Mungkin kalian ingin pergi ke Mekah nantinya. Nah, kalau bisa bahasa Arab kan mudah jadinya. Nah, seperti itu. Karena belajar bahasa Arab itu penting. Selain kita bisa paham orang Arab berbicara, kita juga bisa mengerti bahasa Al-Quran atau bahasa-bahasa Arab lainnya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.